Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat datang di sesi wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citsara Mahanum dan juga teman-teman saya, Mas Zainuddin, Mas Damar, Mbak Rati dan juga Mbak Hani. Kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu bernama Bapak Agung Cahyono. Langsung saja kita mulai wawancara kali ini. Halo, Om. Halo Pak. Halo, Mbak. Halo, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Alhamdulillah udah mandi. Alhamdulillah. Iya, Pak. Alhamdulillah mandi, Pak. Iya, Bapak. Terima kasih Gimana, Pak Dek? udah nyempetin waktunya ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Selagi bisa. Oke, langsung mulai aja ya teman-teman. Di briefing dulu ini. Kok jadi deg-degan ya kayak ujian skripsi. Rasanya seperti itu, Pak. Gimana? Apa yang Iya, harus saya lakukan? iya, nanti itu ya Pak, mohon nanti sharing-sharing pengalamannya Pak selama di industri kreatif kayak gitu. Boleh. Oke, langsung mulai aja ya Pak ya. Ya. Udah pada sarapan kan? Ini sambil-sambil apa? Alhamdulillah sudah, Pak. Ini kelas A semua ya? Iya Pak. Nggak hafal aku kalau nggak pernah ketemu sih ya. Iya, oke, silakan. Bapak. Dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Agung yang terhormat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung di webinar kali ini. Bapak Agung merupakan salah satu dosen yang sangat luar biasa. Selain menjadi seorang dosen, Pak Agung juga merupakan seorang praktisi media televisi. Interupsi. Gimana, Pak? Oke, silakan. Saya ralat sedikit. Bukan Iya. luar biasa. Biasa di luar. Iya. Oh iya. Oke. Ya, monggo Jadi silakan. Oke. Selamat pagi, Bapak Agung yang kami hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya hadir di webinar pada pagi hari ini yang sangat cerah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman, di mana kali ini kita akan mewawancari seorang dosen yang sangat luar biasa. Selain menjadi seorang dosen, beliau juga merupakan seorang praktisi media TV lokal, menjadi reporter, presenter, kameramen, juga editor news, produser talk show, produser program, produser event, kreatif, trainer, presenter, dan juga profesi yang sangat luar biasa tentunya. Kali ini kita mau tanya-tanya pengalaman sedikit mengenai pengalaman Pak Agung, gimana nih awal mulanya bisa masuk ke dalam dunia industri kreatif, itu Pak. Dijawab nih. Iya Pak, silakan. Iya Pak, dijawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ini ya, ketemu lagi di webinar yang luar biasa dengan host Sarah Mahanum yang dahsyat. Interupsi tadi bukan luar biasa, biasa di luar. Karena banyak kegiatan, separuh di luar, separuh di dalam. Gitu.
Ini cerita ya, kalau sharing pada dahulu kala, kalau sharing kan biasanya dimulai dengan kalimat itu. Pada dahulu kala, kira-kira terjun di industri televisi atau industri kreatif tahun 2004 sampai sekarang. Ini media yang kedua, yang pertama di Semarang TV dari 2004 sampai 2018, kemudian hijrah ke IMTV dari 2000 ya pertengahan 2018 hingga saat ini. Kalau di televisi kebetulan sudah merasakan semua, artinya dari mulai nol, dari mulai reporter, terjun di lapangan waktu itu, kebetulan saya passionnya di politik, maka tugas-tugas saya adalah reporter di bidang politik, meliput terkait hal-hal yang berupa kongres partai politik, muktamar PKB, atau Munas, Musyawarah Nasional PAN, Pilkada, Pilpres, Pilgub, atau konflik-konflik politik, itu menjadi makanan keseharian waktu terjun di lapangan. Kemudian selain reporter, tentu karena kita dituntut untuk multitasking, maka menjadi kameramen itu sudah satu paket. Jadi kita dididik oleh Bali TV waktu itu, harus bisa multitasking ya. Selain reporter juga harus bisa kameramen sekaligus. Kemudian karena tuntutan kecepatan kebutuhan, maka saya harus dituntut. Waktu itu harus siaran juga karena belum rekrutmen presenter waktu itu awal-awal. Kemudian pertengahan baru kita mulai rekrut tahun-tahun awal kedua gitu, mulai rekrut presenter, training. Saya coba mentrain, kemudian melahirkan beberapa presenter yang mungkin sampai hari ini bisa adik-adik lihat. Seperti di Indosiar itu ada Mbak Umi Nurul Cinta, yang membawakan berita patroli sama Indosiar yang siang. Umi Nurul Cinta itu produk kami klaim sebagai produk kami ya, karena dari nol beliau belum pernah bersinggungan dengan TV, kemudian pertama kali bersinggungan dengan TV dengan kita. Terus ada juga di Metro TV, tapi di balik layar sebagai sekretaris manajer keuangan di Metro TV, Media Group. Terus ada juga di Kompas TV Jawa Tengah, di TVRI Jawa Tengah. Itu ada beberapa produk dari presenter kami. Nah, karena tuntutan dari Bali TV itu multitasking, selain reporter, harus kameramen, presenter, membawakan talk show. Saya ingat talk show yang paling membuat deg-degan itu saat Bom Bali. Kita harus reportase setiap jam di studio di Semarang TV dengan teman-teman reporter dari Bali TV. Dari waktu itu kan kita satu grup, jadi hasil berita breaking news itu disiarkan setiap jam dan direlay oleh semua jaringan Bali TV. Nah, itu hal yang salah satu yang membuat deg-degan ya, itu satu. Yang kemudian yang kedua waktu itu waktu kasus eksekusi narapidana teroris di Nusa Kambangan, jadi ada belasan OB-van, mobil-mobil TV nasional yang belakangnya ada satelit itu antri untuk menunggu eksekusi dari terpidana teroris. Kira-kira minggu
ya apa ya, kita bersosialisasi di sana bareng teman-teman TV nasional. Kemudian selain kamera presenter, kemudian kita harus dituntut jadi produser, kemudian kita bikin talk show, jadi harus jadi produser talk show juga, sekaligus presenter talk show. Jadi apa ya, gaduh-gaduh lah ya. Jadi mulai dari lapangan, kemudian masuk ke kantor lagi, 2 tahun di lapangan, kemudian saya sudah di kandang. Di kandang tuh ditugasi di dalam ya, jadi produser news dan talk show, membuat talk show yang kontroversi. Itu kesukaan saya waktu itu, namanya Kupas Perspektif, saya masih ingat. Di situ yang paling berkesan waktu itu narasumber saya sempat bertengkar ya. Berarti berhasil ya, sempat bertengkar antara yang pro dan kontra. Jadi di jeda waktu kita jeda break iklan, mereka bertengkar secara verbal, dan buntutnya yang salah satunya mensomasi ke Polrestabes Semarang waktu itu. Yang satu melaporkan ke polisi gitu. Jadi ya nunut terkenal juga karena akhirnya kan nama Semarang TV masuk di koran juga. Narasumber si A melaporkan si B saat wawancara talk show di Semarang TV gitu. Ya ngeri-ngeri sedap juga sih. Merasa sedikit bersalah gitu. Tapi kan sebenarnya untuk memberikan informasi yang seimbang gitu. Ya ada saya yang kontroversi memang, jadi kadang harus siap untuk disukai dan tidak. Jadi untuk adik-adik sih, kalau pesan saya dari cerita singkat ini mungkin untuk bisa lebih menerima tantangan, satu, belajar banyak hal, jangan berhenti pada satu titik. Misalkan saya sudah bisa teori kamera kecil lah, bikin klip kecil lah, jangan berhenti sampai di situ, karena kita tidak tahu the next gimana. Terus setelah talk show, ulang tahun Semarang TV yang kedua, jadi tahun 2017, saya memulai membuat event untuk TV saya, TV kami, Jalan Sehat pertama kali. Jadi saya terjun di dunia event itu 2017, tapi untuk TV. Kemudian untuk profesional sendiri, saya bikin bendera sendiri, event organizer itu tahun 2008 saya bikin sendiri. Kalau TV 2007 bikin event. Jadi di bidang event organizer, jadi saya sebenarnya suka tantangan baru gitu. Jadi belum punya pengalaman bikin event. Waktu saya bikin event untuk TV itu Jalan Sehat pertama kali, dan waktu itu dibuka oleh, kalau nggak salah, Sekda Jawa Tengah. Dan terus setiap tahun akhirnya itu menjadi ikon dari kami, dari Semarang TV. Setiap ulang tahun itu kami membuat fun walk Jalan Sehat. Dan kita kreatifkan dengan berbagai event. Di situ kita pernah bikin Jalan Sehat, kemudian kita include-kan di situ ada lomba mewarnai. Kemudian tahun berikutnya kita pernah membuat Jalan Sehat, kemudian kita include-kan dengan lomba modifikasi otomotif. Pernah juga terakhir itu yang lumayan besar, itu kita menggandeng Telkomsel. Kita membuat Jalan Sehat di Wonderia yang sekarang tutup ya, di Jalan Sriwijaya Semarang. Iya. Itu saya hadirkan artis ibu kota Lisa Thalia apa siapa lupa itu namanya. Wow. Itu jadi itu terus saya gabungkan, itu paling
susah karena saya harus mengkombinasikan jalan sehat. Di depan jalan sehat itu saya kasih kayak cucuk lampahnya itu barongsai, jadi mereka jalan sesuai rute. Kemudian di tengahnya saya kasih drum black. Drum black ini musik tradisional drum band dari Salatiga ya, dari lereng gunung Kabupaten Semarang, drum black. Terus begitu finish di situ ada senam sehat bareng Lisa Natalia. Terus ada di sudut lain kita ada lomba mewarnai, menggambar. Di sudut lain kita di parkiran ada kontes modifikasi motor. Jadi itu paling menguras tenaga. Wah, Kemudian luar gimana? biasa sekali ya Pak ya. Maksudnya Biasa banyak di luar. sekali. Iya, biasa di luar. Maksudnya Kalau sekali orang IO kan pengalamannya. biasa di luar ya. Iya, Yes, jadi ada juga. itu untuk pembuka. Nah, untuk ada sesi wawancara nih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Oke, yang pertama Boleh. dari Mas Damar, silakan Mas Damar. Wah, baik Pak. Nih, maaf Pak, mau nanya nih. Dalam dunia dalam dunia industri itu, industri kreatif itu kan kita selaku mahasiswa itu awal-awal nih Pak, pemula dalam terjun ke dunia kreatif ya Pak. Terus di situ kita seperti terus digenjot untuk selalu berkreatif. Ada nggak sih tips agar kita selalu mengeluarkan ide-ide kreatif itu supaya kita tidak buntu atau ada selalu lancar lah kreatifnya itu, ide-idenya. Ya, Makasih. saya terima kasih Mas Damar, pertanyaan yang bagus. Saya coba sharing, saya coba menjawab ya. Saya mencoba menjawab Baik, dari Pak. pengalaman Jelaskan. saya kira-kira di bidang EO, event organizer. Kalau di TV kan 16 tahun, kalau di bidang organizer baru 12 tahun. Kalau tips dari saya, supaya tidak kehabisan ide, bisa terus kreatif, pertama, membaca. Jadi benar seperti agama yang saya anut, Iqra. Jadi kita harus membaca. Membaca bisa dalam arti literasi, benar-benar kita aktivitas membaca buku. Bisa juga yang kedua membaca lingkungan, membaca tren. Jadi memang kebetulan saya hobi membaca. Jadi ada buku recommended buat adik-adik semua di sini. Mungkin bisa dipinjam atau difotokopi, itu untuk industri kreatif. Bagus untuk pemula juga, itu untuk dasar-dasar dari pondasi industri kreatif. Jadi judulnya itu So What You Work dari Aston siapa gitu. Jadi teman-teman industri kreatif kebanyakan merekomendasikan buku ini. Jadi kreatif itu kan sebenarnya kalau definisinya adalah cara kerja. Jadi cara kerja yang misalnya kita buntu, kita bisa menjadi alternatif solusi. Kita punya alternatif solusi karena ilmu EO itu, ilmu industri kreatif atau event organizer atau perform kreatif yang lain itu bisa dipelajari di lapangan. Jadi kalau teori mungkin hanya secara administrasi ya, secara hitam di atas putih, teori-teori habis ini harus ngapain. Cuma di lapangan itu ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Misalkan kita mau bikin event, kita mau bikin event di halaman DPRD. Jadi saya dulu pernah bikin event terakhir itu jalan saya dengan Torabika di depan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan itu keren, menurut saya rekor terbanyak pesertanya. Kita siarkan langsung di Semarang TV. Itu kita menghadapi kendala misalkan budget tipis, sewa lahan, sewa untuk tempat nggak ada, budgetnya.
benar-benar mepet, maka kita harus kreatif membuat alternatif. Kalau saya orang TV, maka saya akan mencoba barterkan apa yang saya punya dengan yang punya lapangan. Misalkan saya dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya coba cover hanya biaya kebersihannya, cuma lahannya saya ganti dengan talk show misalkan. Izin misalkan harus membayar sewa lahan tertentu, saya ganti dengan talk show misalkan gitu. Saya hanya untuk menutup biaya itu kita harus punya alternatif. Jadi orang IO atau industri kreatif itu biasanya dia punya plan, tipikalnya dia punya plan B, kemudian dia punya cepat memutuskan ya, decision maker-nya dia cepat gitu. Jadi selain harus membaca buku atau karena membaca itu akan menambah wawasan. Jadi, itu bukan klise, bukan ungkapan-ungkapan klise. Coba deh. Jadi dengan membaca, misalkan Anda ingin industri kreatif, Anda membaca bidang itu pasti akan mendapatkan poin-poin, oh harus gini ya. Tidak juga harus dilakukan copy paste, tidak harus copy paste persis seperti apa yang ada di dalam buku, tapi kita bisa mengambil sesuatu, kemudian kita renungkan, kemudian kita bisa modifikasi, bisa kita kompilasi, jadi sesuai kebutuhan. Nah, setelah membaca, kalau setelah membaca, kita harus, kalau yang hobi jalan-jalan itu penting. Jadi kalau di rumah terus kita tidak dapat sesuatu. Kalau kita jalan misalkan ya, Minggu pagi kita CFD di Simpang 5, Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan. Kita akan melihat, bisa ada event gini ya. Oh, bisa membuat gitu ya. Oh, produk ini kampanyenya kayak gini ya. Kita tidak meng-copy paste, tapi itu bisa membuat inspirasi baru. Kalau saya ya, saya bisa bikin ini dengan saya modifikasi seperti ini. Misalkan saya gitu. Atau yang kedua, nonton film. Yang hobi nonton film, ya lakukan hobinya. Misalkan di Mall A, misalkan. Di Mall A jalan-jalan, ada ini ya. Yang tren tuh sekarang kayak gini. Oh, yang tren kayak gitu. Ada produk ini, produk itu, gitu. Jadi, industri kreatif itu akan berkesinambungan antara industrinya sendiri dengan industri-industri lain. Biasanya akan ada pengikutnya, misalkan industri bioskop ya, pasti pengikutnya nanti ada makanan, minuman. Pun demikian sebaliknya, industri. Berarti itu ya Pak ya, maaf berarti untuk tidak sampai kehabisan ide itu harus selain membaca, kita juga harus mencari referensi lain seperti menonton TV, menonton film, ya, juga yang melakukan hobinya, traveling sesuai hobinya itu, seperti itu. Betul, traveling itu bisa menambah wawasan juga. Misalkan saya dari Semarang main ke Jogja, di Jogja saya bisa lihat, di Jogja tuh perkembangannya kayak gini, ada event ini itu gitu. Info-infonya tuh, jadi kita tidak menutup diri gitu. Oh iya, berarti cari referensi lain. Oke, gimana Mas Damar? Sudah jelas? Ya, berarti ada kaitan dengan terus mencari inspirasi gitu ya Pak? Inspirasi dari luar gitu ya? Sebenarnya inspirasi bisa datang sendiri. Cuma menurut saya, dengan melihat, dengan membaca itu, kalau saya ya bisa menambah ide. Ditimbang kita hanya di rumah aja, tentu apa yang kita tahu mungkin akan berkurang. Jadi misalkan kita jalan ke CFD atau ke mall, kita ngelihat desain tas orang yang dipakai itu, kadang kita, desainnya keren. Kalau aku bikin gini gimana ya? Jadi kalau orang kreatif biasanya dia akan muncul sendiri gitu. Berarti ATM gitu ya Pak ya, amati, tiru, dan modifikasi karya orang lain seperti itu. Gitu, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rati, silakan.
Halo Pak. Halo, jangan susah-susah pertanyaannya. Enggak Pak. Ini 2 SKS kan? Itu Pak, saya kan ingin tanya, karena Bapak itu bilang Bapak akan tantangan. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah mempersiapkan planning ke depan Pak? Misal Bapak ingin merambah dunia podcast atau gimana? Kalau yang ingin saya coba sekarang ya, dalam konteks sekarang saya ingin nulis novel sama buku. Kalau podcast sih ya ada niat tapi tertunda. Kemarin sudah download cuma Spotify dan lain-lain, cuma belum ini. Terus untuk yang podcast yang video di YouTube juga belum, karena kita masih mau menyelesaikan film horor kita. Mungkin udah pernah tak ceritain ya. MTV lagi bikin film horor sama kakak-kakak kelas kalian, dan tertunda 7 bulan karena ada COVID. Jadi ini mau berangkat memulai lagi. Kemudian artisnya di Jakarta, Lucky Hakim, itu kan juga sedang PSBB dan dia nyalon bupati Tasikmalaya. Jadi agak mundur. Cuman kemarin ada komitmen di atas tanggal 21 Oktober udah bisa action, kira-kira itu. Jadi kalau dalam waktu dekat sih pinginnya tuh nulis buku. Berarti nulis sama buku, membuat karya sebuah buku gitu ya Pak? Novel. Oke. Ada ide sudah ada, ceritanya sudah ada. Oke, selanjutnya silakan Mas Zainuddin. Jika pertanyaannya silakan. Ini pakai MZ nggak? Pakai MZ nggak? Pakai MZ nggak Zainuddinnya? Monggo silahkan. Silakan Mas Zainuddin. Bang Zen itu belum di-mute. Unmute. Masih mute. Sorry. Sorry. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Kiai Zainuddin MZ. Ya Pak, awal dulu Bapak masuk ke dunia kreatif itu, kenapa sih kok bisa tertarik gitu loh ke dunia kreatif? Sebenarnya Terutama lebih TV. ya, sebelumnya bukan di TV. Sebelumnya karena saya background pendidikannya adalah teknik industri dari Universitas 11 Maret Solo. Kemudian waktu lulus itu pertama kali terjun itu di industri manufaktur. Jadi di sebuah perusahaan permen, gitu, di pabrik, jadi sebagai calon supervisor waktu itu. Cuma mungkin karena kesenangan ya, nggak tahu ya, karena begitu ada lowongan Bali TV mau membuka Semarang TV dari nol, itu saya daftar kok tertarik di situ, ya udah kelanjutan sampai sekarang gitu. Jadi ilmu background sebagai teknik industri itu industrinya sekarang di industri kreatif, bukan di industri manufaktur yang pabrikasi gitu, pabrik-pabrik gitu. Awalnya itu, cuma mungkin seneng ya deh, kesenangan sih ya. Kok saya seneng di sini gitu, seneng ketemu orang, seneng bikin acara. Saya bikin acara apa ya? Seneng gitu, bikin. Jadi nggak hanya terpatri atau terpatok pada news saja atau talk show. Saya bikin jelajah pesantren, saya bikin macam-macam. Jadi apa ya, senang aja gitu, puas, ada kepuasan tersendiri walaupun mungkin secara ekonomi atau apa kalau dibandingkan profesi di industri manufaktur beda ya. Itu kira-kira. Apa? Dulu tuh sebelum masuk itu emang Bapak punya apa ya, sudah sering terbiasa senang buat ikut kegiatan waktu mahasiswa atau memang hanya sebatas awalnya cuman cari kerja gitu? Iya, senang. Dari mahasiswa kan kita senang bikin
sesuatu, ikut organisasi sana sini ya, belum idealis ya, mulai dari PMII pernah ikut. PMII itu waktu Iya. itu diajak temen, terus diajak temen kampanye nyalon ketua HMI, saya juga menjadi supporternya gitu kan. Terus teman-teman kos saya kan di pesantren mahasiswa kebanyakan teman-teman kami, jadi dari PMII, HMI, kami, mulai dari yang aneh-aneh tuh senang aja ketemu orang. Jadi saya setiap 1 tahun pindah-pindah kos gitu. Saya terakhir Biar ketemu tuh di orang, Pak, ya. pesantren, di pesantren mahasiswa. Jadi nggak bisa diem gitu sebenarnya. Nah, di Ya. TV Semarang dulu, yang pertama kali Bapak pegang apa nih? Ya karena kita dididik di Bali TV kan 2 bulan. Pertama kali semua tentu harus jadi reporter. Kalau saya dulu reporter, kameramen sama siaran, presenter berita, Ya. sama talk show, udah itu. News berarti ya. News terus sampai News tahun awal. ke-10 masih siaran sih. Karena kangen juga, nggak lama nggak siaran. Di IMTV saya masih siaran talk show. Saya bawakan sebuah talk show juga. Nanti saya kirim linknya. Ya, nanti kita tonton bareng-bareng. Kita nobar Nonton bareng-bareng nanti. Wah, berarti aslinya itu bukan background-nya itu berarti lulusan itu ya Pak, teknik industri kayak gitu. Maksudnya Iya, industrinya itu. industri kreatif jadinya kan. Tapi kepake sih. Ada yang kepake secara manajerial, kepake sih background-nya. Teknik industri bisa di mana-mana sih. Cuma kalau mau berkembang sebenarnya harus loncat ke Jakarta misalkan. Kalau mau tapi sudah kadung ya berkeluarga, beranak pinak, ya sudahlah sini aja. Oke, mantap sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Hani. Silahkan Mbak Hani. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Pertanyaannya, selama pengalaman Bapak selama di dunia pertelevisian itu pasti banyak hambatannya gitu dan tantangan banyak sekali Iya. Nah itu yang paling berkesan buat Bapak itu yang mana Pak? Dan bisa beri motivasi untuk kita agar lebih semangat lagi dalam hal jurusan kita gitu Pak. Gitu aja sih. Ya, yang pertama saya mau katakan kadang cita-cita kita kan tidak sesuai dengan takdir. Paham ya maksudnya ya? Cita-cita saya dulu dokter. Jadi pilihan pertama saya di Fakultas Kedokteran. Kemudian teknik industri itu pilihan kedua. Kemudian kerjanya di industri TV dan kreatif. Jadi apa yang saya rencanakan atas izin Allah belok semua. Itu yang saya mau katakan. Jadi kita harus terima itu. Terus yang kedua, untuk pengalaman yang pengalaman yang itu waktu bikin event. Saya bikin event tuh dengan 0 budget. Saya bikin event Jalan Sehat di Semarang TV itu lebih sering 0 budget gitu. Tapi alhamdulillah tercover sampai hadiah 2 motor dan lain-lain gitu. Tergantung kreatifnya kita. Cuman di situ memang ya berdarah-darah, artinya memang totalitasnya tinggi ya. Jadi waktu itu kan masih proses senang dan belajar. Mungkin kalau sekarang ya mungkin faktor U ya, jadi kita harus bisa membaca kemampuan fisik juga, karena waktu itu memang siang malam sih ya, enggak untuk prepare itu siang malam. Tantangannya ya teman-teman juga yang lain juga nggak ada pengalaman di bidang I.O. yang di TV gitu. Jadi benar-benar saya itu waktu itu saya dan beberapa teman tuh ya autodidak. Saya belajar dari mulai perizinan ke polisi, saya belajar nego,
perizinan tempat, izin keramaian. Saya bagaimana mengkondisikan polisi bisa mengamankan acara saya tanpa keluar banyak biaya, karena saya pernah waktu itu ya, dalam satu waktu yang sama, saya izin bersama dengan waktu itu grebeknya pasar MNC atau TPI, grebek dangdutnya TPI. Di polisi ngurus perizinan, saya juga ngurus perizinan jalan sehat. Mereka kena biaya yang lumayan. Berarti kayak gitu tuh harus belajar otodidak ya Pak ya tantangannya. Oke. Ya, Jadi inspirasi buat adik-adik ya itu tadi. Jangan cepat puas, jangan menyerah. Ya, jangan cepat puas, terus jangan menyerah. Terus bisa membalikkan keadaan, itu yang menurut saya keren. Jadi pada kondisi yang tidak mungkin bisa mungkin itu akan menjadi kepuasan tersendiri gitu. oke. Jadi siapa bilang kalau kita nggak punya atau lahir dari event yang dari background event yang besar nggak bisa buat event. Saya terakhir bikin event tingkat Jawa Tengah itu loh Mbak, jingle musik KB tingkat Jawa Tengah. Saya taruh di DP Mall. Berarti tetap berkreasi gitu ya Pak, maksudnya tidak memandang background seperti itu. Dan jangan takut gitu, jadi jangan takut gagal gitu. Saya gagal pernah, jadi ini masih ada waktu nggak? Berapa menit lagi Mar? Untuk 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Oke. Buat closing ya Pak. Oke. Ya, saya pernah gagal waktu itu bukan gagal. Jadi saya membuat waktu itu dengan sebuah dinas di Kota Semarang membuat sebuah eventnya lancar, cuma ada juara yang tidak puas, kemudian dimasukkan koran gitu. Awal-awal itu menjadi down kan, kita menjadi drop, tapi dengan kebesaran hati saya samperin ke rumahnya beliau yang protes tadi. Ya, saya selain mohon maaf juga saya carikan solusi bahwa ini kan juaranya yang pertama harus naik ke tingkat Jawa Tengah, maju ke tingkat Jawa Tengah. Akhirnya dari Kota Semarang ini saya buat juara satunya tuh 2, yang protes sama yang protes juara 2, yang juara satu kan, yang dua-duanya saya ajukan ke Jawa Tengah. Ya, intinya adik-adik jangan menganggap enteng apa yang diterima di para guru senior, terus lihat lingkungan, perkembangan, bergaul, tapi yang benar, terus membaca. Kalau saran saya sih membaca. Oke. Jangan, terima kasih ya Pak. TikTokan boleh ya. Oke, TikTokan. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih. Wah, sharing kali ini sangat keren sekali, teman-teman. Motivasi yang kita dapatkan, ilmunya itu sangat banyak sekali. Dari mulai perjuangan Bapak Agung, dari 0 sampai sekarang, sampai bisa melahirkan seorang presenter yang sudah ada di TV, bahkan bisa menyenangkan berbagai event. Itu tentunya sangat motivasi kita. Dan terima kasih Bapak atas ilmunya dan juga motivasinya. Semoga kami para generasi selanjutnya bisa menjadi the next Pak Agung selanjutnya. Jangan the next saya, harus lebih baik, harus loncat ke yang lebih tinggi dong, jangan main di Semarang itu kan. Oke, Jakarta. Siap. Jadi tetap Iya, berkreasi Bapak. gitu ya Pak ya. Terima kasih tipsnya dan waktunya. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Amin. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman dan Pak Agung yang telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat A ya? Udah ya? Saya dapat lulus. Terima kasih Bapak Agung atas sharing-sharing pada pagi kali ini, atas ilmu serta motivasinya dan tips-tips bagi generasi muda. Oke, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat, kaya dan bahagia. Amin. Dan juga terima kasih teman-teman atas waktunya.
Saya akhiri, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.